Sejarah gereja selalu bergerak bersama waktu, bertumbuh, meluas, dan menata diri demi menjawab panggilan pelayanan yang semakin besar. Demikian pula perjalanan klasis di wilayah Banyumas dan sekitarnya, yang sejak pertengahan abad ke-20 menjadi saksi bagaimana persekutuan jemaat berkembang dari satu kesatuan menjadi ruang pelayanan yang lebih luas dan beragam. Pada bulan Agustus 1951, sidang klasis Banyumas yang diselenggarakan di GKJ Banyumas menandai sebuah tonggak penting. Salah satu keputusan bersejarahnya adalah membiakkan klasis Banyumas Selatan dari klasis Banyumas sebagai respons atas pertumbuhan jemaat dan kebutuhan pelayanan di wilayah yang semakin meluas. Wilayah pelayanan klasis Banyumas Selatan mencakup daerah pesisir dan jalur selatan, mulai dari Cilacap, Sumpyuh, Kebasen, Banjar, hingga Bandung. Sejak masa dewasanya, sejumlah jemaat yang berada di sepanjang pantai selatan bergabung dalam lingkup klasis ini, yaitu GKJ Adireja, GKJ Bandung, GKJ Cilacap, GKJ Sidareja, GKJ Bangsa, GKJ Karanggedang, GKJ Kawunganten, GKJ Wanareja, dan GKJ Nusa Kambangan. Seiring waktu, pertumbuhan pelayanan membuat jumlah jemaat semakin bertambah hingga mencapai 16 gereja, termasuk GKJ Gandrumangu, GKJ Kroya, GKJ Majenang, GKJ Husyana Patimuan, GKJ Langensari, GKJ Kiara Condong, dan GKJ Cilacap Utara. Memasuki abad ke-21, dinamika pelayanan kembali menuntut penataan baru. Dalam sidang klasis ke-77 yang berlangsung pada 3 Maret 2003 di GKJ Sidareja, diputuskan pembiakan klasis menjadi 2, klasis Banyumas Selatan dan klasis Citandui. Walaupun sempat direncanakan menggunakan nama klasis Serayu, namun demi menjaga kesinambungan sejarah, nama klasis Banyumas Selatan tetap dipertahankan. Sementara jemaat-jemaat di wilayah aliran Sungai Citandui membentuk klasis Citandui. Dari sinilah kisah baru dimulai, sebuah perjalanan iman yang berakar pada sejarah yang sama, namun melangkah dalam ruang pelayanan yang berbeda untuk menghadirkan kesaksian gereja yang semakin luas dan kontekstual. Berikut adalah GKJ yang tergabung dalam klasis Banyumas Selatan dan klasis Citandui. Gereja-gereja Kristen Jawa yang berada dalam lingkup klasis Banyumas Selatan yaitu GKJ Adireja Adipala, gereja yang beralamatkan di Jalan Gereja nomor 196, RT 2, RW 1, Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dewasa pada tanggal 18 Juli 1920, di mana Pendeta Yohanes Sukardi pernah melayani. Kini, GKJ Adireja Adipala dilayani oleh Pendeta Sri Setyo Utomo. GKJ Aku Iki Pepadanging Jagat Cilacap, gereja yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin nomor 38, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dewasa pada tanggal 10 Februari 1929, di mana DSAR Misail, Pendeta S. Darmo Sumarto, Pendeta Suparjo Winyo Sarjono, dan Pendeta Hadi Subroto pernah melayani. Kini, GKJ Aku Iki Pepadanging Jagat Cilacap dilayani oleh Pendeta Yosafat Ari Wibowo dan Pendeta Krisma Okta Wulandari. GKJ Bangsa, gereja yang beralamatkan di Jalan Raya Sampang Buntu, kilometer 4, Bangsa, RT 2 RW 1, Kebasen, Banyumas, dewasa pada tahun 1966, di mana Pendeta Harjo dan Pendeta Yohanes Setyo Endro Widiarto pernah melayani. Kini, GKJ Bangsa dilayani oleh Pendeta Maranatha Aji Kusuma. GKJ Karanggedang,
Gereja yang beralamatkan di Jalan Tentara Pelajar 1, Desa Karanggedang, RT 1 RW 1, Kecamatan Sumpyo, Kabupaten Banyumas. Dewasa pada tanggal 1 Januari 1943, di mana Pendeta Harjo Wasito, Pendeta Pracoyo pernah melayani. Kini GKJ Karanggedang dilayani oleh Pendeta Taswan. GKJ Kroya, gereja yang beralamatkan di Jalan Bayangkara nomor 1-3, Kroya, Cilacap. Dewasa pada tanggal 19 Mei 1967, di mana Pendeta Ruslim Rono Wijoyo dan Pendeta Sih Widodo pernah melayani. Kini GKJ Kroya dilayani oleh Pendeta Damar Kinandi Putra. GKJ Bangkal, gereja yang beralamatkan di Jalan Samsudin, RT 1 RW 1 Desa Bangkal, Kecamatan Binangun. Dewasa pada tanggal 25 Mei 1994, di mana Pendeta Joko Heri Kristanto pernah melayani. Kini GKJ Bangkal dilayani oleh Pendeta Sapti Yulinarti. GKJ Cilacap Utara, gereja yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto nomor 10A, Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dewasa pada tanggal 9 April 1997 dan dilayani oleh Pendeta Eni Wahyuningsih. GKJ Siramat Pesawahan, gereja yang beralamatkan di Jalan Citra Wijaya RT 9 RW 5 Pesawahan Binangun Cilacap. Dewasa pada tanggal 28 Februari 2012 dan dilayani oleh Pendeta Samuel Trionggo Pamungkas. GKJ Jeruk Legi Margirahayu, gereja yang beralamatkan di Jalan Raya Jeruk Legi, RT 7 RW 1 Jeruk Legi Wetan. Dewasa pada tanggal 11 April 2014 dan dilayani oleh Pendeta Udin Firman Hidayat. Gereja-gereja Kristen Jawa yang berada dalam lingkup klasis Citandui. GKJ Bandung, gereja yang beralamatkan di Jalan Merdeka nomor 28 Bandung. Dewasa pada tanggal 15 Agustus 1926. GKJ Bandung kini dilayani oleh Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, Pendeta Daru Marhendi, Pendeta Julia Indah Pramudianti, dan Pendeta Devi Carolina Dewana. GKJ Sidareja, gereja yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 181 Sidareja. Dewasa pada tanggal 25 Oktober 1930. Pernah dilayani oleh Pendeta Amir Polikarpus dan Pendeta Rubin Sastro Rejo. Kini GKJ Sidareja dilayani oleh Pendeta Handono Prasetyo Wardono dan Pendeta Yehuda Fajar Christian Labeti. GKJ Kaunganten, gereja yang beralamatkan di Jalan Gereja Karangbawang, Kaunganten. Dewasa pada tanggal 6 Juni 1946. GKJ Kaunganten pernah dilayani oleh Pendeta Emeritus Dwiyo Suprapto, Pendeta Emeritus Sukarso, dan Pendeta Dwi Eko Abriwiono. GKJ Sirahmat Wanerja, gereja yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto nomor 107 Wanerja. Dewasa pada tanggal 10 Juni 1952. Pernah dilayani oleh Pendeta Eko Priyono. Kini GKJ Sirahmat Wanerja dilayani oleh Pendeta Heri Purwanto. GKJ Gandrung Mangu, gereja yang bertempat di Gandrung Manis, Kecamatan Gandrung Mangu. Dewasa pada tanggal 11 Januari 1964. Pernah dilayani oleh Pendeta Emeritus Ismun Immanuel,
Kini GKJ Gandrung Mangu dilayani oleh Pendeta Sugeng Budi Prasetyo. GKJ Hosiana Patimuan, gereja yang beralamatkan di Jalan Gereja nomor 4 Dusun Sindang Kasih Purwodadi Patimuan. Dewasa pada tanggal 17 Juli 1967, pernah dilayani oleh Pendeta D.S. Suparno, Pendeta Amir Polikarpus, Pendeta Paulus Dwi Gunawan, dan Pendeta Joko Heri Kristanto. GKJ Majenang, gereja yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 34 Majenang. Dewasa pada tanggal 8 Agustus 1971. Bapak Paulus Manase, Pendeta Justin N. Simanjuntak pernah melayani di GKJ Majenang. Kini GKJ Majenang dilayani oleh Pendeta Emeritus R. Widyotomo dan Pendeta Lucia Sefrisa. GKJ Waringin Sari, gereja yang beralamatkan di Jalan Gunung Letik, Sukanegara, Desa Waringin Sari, Langgen Sari, Kota Banjar. Dewasa pada tanggal 24 Juli 1974. Pernah dilayani oleh Pendeta Teguh Adityo Hartono Jati. Kini GKJ Waringin Sari dilayani oleh Pendeta Edi Suyitno. GKJ Kiara Condong, gereja yang beralamatkan di Jalan Stasiun Kiara Condong nomor 99 sampai 134B Bandung. Dewasa pada tanggal 17 Juni 1983. Kini GKJ Kiara Condong dilayani oleh Pendeta Emeritus Bambang Pratomo dan Pendeta Yohan Purwanto. GKJ Cimahi, gereja yang beralamatkan di Jalan Encep Kartawirya nomor 157B Cimahi. Dewasa pada tanggal 21 Februari 2006. Dilayani Pendeta Setiawan Hartanto. GKJ Kamuliaan Bandung, gereja yang beralamatkan di Kopomas Regensi nomor 18D dan E Bandung. Dewasa pada tanggal 28 Januari 2017, kini dilayani Pendeta Diki Revaldo. Pembiakan Klasis Banyumas Selatan dan lahirnya Klasis Citandui bukan sekedar penataan administratif gerejawi, melainkan tanda hidup dari gereja yang terus bertumbuh mengikuti dinamika zaman dan kebutuhan pelayanan. Dari akar yang sama, kedua klasis ini melanjutkan panggilan yang diwariskan para pendahulu, menghadirkan kesaksian iman yang relevan, membangun persekutuan yang saling menguatkan, serta melayani masyarakat dengan kasih yang nyata. Sejarah telah menunjukkan bahwa pertumbuhan selalu menuntut keberanian untuk melangkah, sekaligus kerendahan hati untuk menjaga kesatuan. Klasis Banyumas Selatan tetap memelihara ingatan akan perjalanan panjangnya, sementara Klasis Citandui menapaki jalan baru dengan semangat yang sama, menjadi gereja yang hidup kontekstual dan setia pada panggilan Kristus. Kiranya kedua klasis ini terus berjalan berdampingan sebagai saudara, saling menopang dalam doa dan karya, sehingga warisan iman yang telah ditaburkan sejak 1951 dan diteguhkan kembali pada 2003 semakin berbuah bagi gereja dan masyarakat. Dengan demikian, sejarah pembiakan ini bukan hanya dikenang, tetapi terus dihidupi sebagai kesaksian bahwa Tuhan memimpin gerejanya dari generasi ke generasi, dari satu wilayah ke wilayah lain, menuju pelayanan yang semakin luas dan mendalam.